Salam, selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya pada sore hari ini kita kembali beribadah secara online. Mari kita serahkan dalam tangan Tuhan sambil berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam surga, demi nama Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini mengucap syukur karena kemurahan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami sepanjang hari dan tiap-tiap hari. Tuhan menyatakan kasih sayang dan kemurahannya yang selalu baru dan kasih yang kekal yang kami alami dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, layakkan kami dalam ibadah ini. Tuhan Yesus menolong, memberkati kami dalam damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita sediakan hidup kita, segenap hati kita untuk memuliakan Tuhan, menyerahkan hidup kita ini sepenuhnya dalam rencana dan kehendak Tuhan. Haleluya. Bagaimana saja
Mari saudara saja berdoa. Bapa yang di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami naikkan syukur kami kepada Tuhan di tengah-tengah berkecamuknya virus corona. Namun kami diberi kesehatan oleh Tuhan, diberi kekuatan sampai hari ini, sehingga kami dapat menyelenggarakan ibadah secara online ini. Tuhan, sertailah hamba-Mu, kuatkan kami semuanya, jemaat yang siap mendengar Engkau buka hatinya, supaya mereka memahami kebenaran firman-Mu, sehingga kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami bersukacita, kami berbahagia, kami akan mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore saudara sekalian. Bagaimana keadaan saudara? Sukacita ya? Kembali kita bersekutu bersama-sama di dalam firman Tuhan. Ini satu hal yang luar biasa. Kita masih bisa mendengar firman Tuhan. Ini berkat kita. Ini kemurahan Tuhan buat hidup kita. Kita baca ayat pendahuluan Roma 8 ayat 16 dan 17. Roma 8 ayat 16 dan 17. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ya. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan. Ayat mengatakan Roh Kudus, R besar yaitu, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Jadi dulu di luar Kristus roh kita mati, ya, tetapi sekarang jadi hidup karena percaya kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan mencurahkan rohnya dalam hidup kita, bekerja sama, relasi dengan roh kita, bekerja sama supaya ada kesaksian hidup kita ini bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan dikatakan pada ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Perhatikan, ini ayat penting ini. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara sekalian, Tuhan Yesus telah mengerjakan penebusan, pengorbanan yang mahal. Dia mengosongkan diri sampai mati di atas kayu salib, kemudian bangkit dari antara orang mati, kemudian selanjutnya dia naik ke surga. Ternyata saudaraku, sekalipun Yesus naik ke surga, dia belum menerima janji yang dijanjikan oleh Bapa Allah kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus masih harus menunggu kita. Ini luar biasa ayat ini. Yang akan kita terima janji itu bersama-sama dengan Kristus, dan nanti barengan. Ya, barengan dengan Kristus. Kita diberkati, saudaraku ya. Dan itu merupakan janji. Allah tidak pernah ingkar dengan janjinya. Allah tidak pernah lupa dengan janjinya. Dia ingat terus janjinya itu, bahwa dia menjanjikan bahwa hidup di dalam Kristus itu nantinya akan mulia, ya, hidup kekal bersama Yesus, tapi juga memerintah
bersama Kristus. Jadi Kristus sekarang belum memerintah di surga. Dia memang berada di surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Tapi posisi ini belum penuh. Belum, sebab penuhnya dia apabila dia memerintah bersama dengan gerejanya. Memerintah bersama orang-orang percaya. Maka dikatakan tadi, kita berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Jadi begitu sabarnya Tuhan Yesus itu. Dia nunggu dan nunggu kita semua sampai akhirnya kita benar-benar merupakan anak janji bersama Tuhan Yesus, diberkati. Ya. Coba kita berjanji itu apa? Ya, jadi perlu kita tahu janji itu apa. Ya. Kita baca Efesus 3 ayat 6. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-6, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Ya, puji Tuhan. Orang-orang bukan Yahudi. Jadi saya dan saudara ini bukan orang Yahudi, orang biasa, orang kafir, maksudnya begitu. Karena di dalam Yesus kita dipersatukan. Ya, yang bukan Yahudi menjadi Yahudi secara rohani karena berita Injil. Dikatakan turut menjadi ahli-ahli waris. Sebetulnya warisan itu untuk Israel. Tapi karena Israel keras hati, melawan Tuhan, selalu menyembah berhala, maka akhirnya kita ditarik, yaitu kasih karunia Allah berlaku atas hidup kita, sehingga kita menjadi ahli waris, menjadi anggota tubuh, peserta dalam janji yang diberikan di dalam Kristus Yesus. Jadi kita menerima warisan atau janji dari Allah itu nanti di dalam Yesus Kristus. Jadi di luar Kristus kita tidak ada apa-apanya. Saudaraku, kita tetap orang luar dan binasa. Tapi kita sudah ditarik oleh Bapa menjadi ahli waris. Ini kemurahan Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, akan kita alami. Sekarang Yakobus 2 ayat 5. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-5. Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Ya, jadi janji yang kita terima itu adalah nanti janji waris kerajaan. Rajanya Tuhan Yesus. Kita memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ini kedudukan yang luar biasa nih. Bagi kita orang hina, orang sederhana ini, kok kemudian bisa menjadi raja, waris kerajaan ini, yang dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi sekarang ini yang kita pupuk adalah rasa kasih kita kepada Tuhan. Harus semakin mengasihi Tuhan kita ini. Karena janji yang diberikan ini tidak main-main. Ya, janji kerajaan, waris kerajaan. Yesus sampai nunggu kita. Dia memang raja di atas segala raja, tapi sekarang belum. Masih naik ke surga, ya, duduk sebelah kanan Bapa. Nunggu kita. Mungkin secara de facto sudah, tapi de jure-nya nunggu kita. Kita harus disiapkan dulu, dibentuk dulu, diberi kasih supaya kita bisa mengasihi Tuhan dan
bisa menjadi sewaris dengan Kristus. Ini membuat saya gemetar. Saya bahagia sekali, saudara. Ya, bahagia sekali. Kalau dipandang layak menjadi ahli waris, ditunggu Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus nanti menerima warisan itu bersama-sama dengan kita. Bersama dengan kita. Tidak sendiri-sendiri, Yesus diwarisi sendiri, kemudian baru kita nyusul. Tidak, bersama-sama nanti. Saudara, ini rahasia yang luar biasa. Ada banyak orang sedang ngerti hal ini. Tapi kita menjadi mengerti karena firman Allah dalam Roma 8 tadi luar biasa, saudara. Haleluya. Sekarang 1 Yohanes pasal 2 ayat 25. Surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 25. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Nah, ini janji secara umum, saudaraku ya, janji secara umum ya, yang ringan dulu diberitakan oleh surat Yohanes. Inilah janji Allah itu kepada kita, yaitu hidup yang kekal, saudara ya. Jadi bukan hanya itu sebenarnya. Hidup yang kekal itu kita punya kedudukan, saudaraku, punya kedudukan. Ada janji yang lain, yaitu memerintah bersama Kristus. Janji waris kerajaan. Ini lebih dari hidup yang kekal, saudara. Ya, itu. Nah, kita harus mengusahakan diri lewat penyerahan hidup kita. Ya, kita harus bekerja rajin di hadapan Tuhan supaya kita menjadi ahli waris yang benar-benar bisa memperoleh Mari kita baca ayat selanjutnya, 2 Korintus 7 ayat 1. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Puji Tuhan. Sekarang yang kita masih belum selesai di hadapan Tuhan, yaitu proses-proses menyucikan diri. Inilah kehendak Allah, yaitu pengudusanmu, ayat mengatakan. Jadi kesucian ini tidak boleh mandek, terus menjadi pemikiran kita dan menjadi kegiatan kita dalam ibadah kita, dalam hidup kita sehari-hari. Selalu ingat ini, proses penyucian ini, agar benar-benar kita menjadi ahli waris kerajaan yang benar-benar itu nanti akan dinyatakan dalam kehidupan kita sekalian. Kiranya Tuhan memberkati segala yang sudah saya sampaikan ini, firman yang benar. Kiranya memberkati saudara, menguatkan iman saudara. Nyanyian tadi mengatakan isinya adalah iman, harap, dan kasih. Ya. Jadi itu yang harus kita pelihara sekarang. Ada iman yang kuat, ada harapan yang juga kuat, dan kasih. Yang terbesar adalah kasih. Yang itu harus kita pelihara dalam hidup kita. Kasih kepada saudara-saudara kita, kasih kepada Allah. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan yang bersemayam di dalam surga, terima kasih buat firman. Terima kasih buat kasih sayang dan kemurahan Tuhan ini. Firman-Mu telah kami dengar.
Sekarang kami mengerti bahwa kami akan menerima waris kerajaan yang nanti akan diberikan oleh Bapa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kami kagum akan firman-Mu Tuhan, betapa sabarnya Tuhan Yesus, sekalipun Dia sudah naik ke surga, tapi masih sabar menantikan kita, supaya nanti bersama-sama dengan Dia menjadi ahli waris dari kerajaan Allah itu. Terima kasih Tuhan, beri kami kesabaran, beri kami ketekunan untuk bisa terus-menerus di dalam pertumbuhan iman, pengharapan, dan kasih yang sampai akhirnya menjadi sempurna. Terima kasih Bapa, berkatilah setiap telinga yang sudah mendengar, berkatilah mereka semuanya yang khawatir, yang takut akan keadaan sekarang ini. Tuhan, kuatkan hatinya, Engkau sempurnakan rasa kasih itu, karena kasih itu akan menghilangkan ketakutan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan segala berkat Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai sekarang ini, berkat ini memberkati saudara sampai Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin.